koefisien kontingensi itu bersifat umum, bisa digunakan untuk nominal, maka dia tidak ada tidak bisa tidak perlu melihat apakah dia positif atau negatif. Jadi hanya besarnya saja yang diinterpretasikan. Makanya kemarin range-nya juga akan agak berbeda dengan yang lainnya. Sebetulnya ketika itu data yang ordinal, kategorik tapi yang ordinal ada urutannya, sebetulnya kita juga bisa melihat sih apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, sebetulnya bisa lihat, tetapi bukan dari hasil penghitungannya. Bukan dari hasil penghitungannya. Nah, tetapi kita bisa lihat dari peluang terjadinya. Ini sebagai contoh ya. Ini ada kelihatan ya Excel-nya. Saya besarkan dikit supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ada dua kali dua tabel kontingensi. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikannya, yaitu tamat SLTA dan tidak tamat, artinya SLTA ke atas dan SMP ke bawah. Nah, kemudian terkait ini contoh aja ya. Contohnya kebetulan dikelompokkan berdasarkan konsumsi susunya sering. Nah, ketika kita mempunyai data seperti ini, misalkan ya kita sudah bisa pastikan bahwa yang tidak tamat SLTA itu jarang mengkonsumsi susu. Taruhlah 50 orang masuk di dalam situ. Kemudian yang tamat SLTA semuanya itu mengkonsumsi susu. Taruhlah misalkan 20 atau 30, terserah. Misalkan sampelnya jumlahnya sekian gitu kan. Nah, maka kita bisa lihat ini nilai chi-square-nya dan nilai koefisien kontingensi yang hitungan dari chi-square dan batas atas. Batas atas ini kemarin kan akar dari R ya dikurangi 1 dibagi dengan R ya. R-nya 2 karena ini 2. Nah, hasil nilai korelasinya berapa? 1. 1 itu apa? 1 itu sangat sempurna gitu kan. Kenapa sempurna? Karena sudah bisa dipastikan bahwa yang tidak tamat SLTA itu adalah mengkonsumsi susunya adalah jarang. Kemudian juga bisa dipastikan bahwa yang tamat SLTA itu atau ke atas itu pasti sering ya, sering mengkonsumsi susu. Nah, itu makanya kenapa kok kemarin ada koreksi dari batas atas CC. Kenapa? Supaya nanti nilainya bisa maksimal 1. Kalau dia nilainya kalau tidak dikoreksi dengan batas atasnya, ya dia hanya sampai di 0,7. Padahal loh sebetulnya ini sempurna. Kenapa sempurna? Karena kita bisa pastikan bahwa yang tidak tamat SLTA itu jarang mengkonsumsi susu dan yang tamat SLTA itu sering mengkonsumsi susu. Nah, mungkin pakai simulasi yang di sini misalkan ada 1, terus yang seringnya yang di sini 49. Di sini ada mungkin 28, sisanya yang 2 itu jarang. Nilainya berapa? Nilainya masih tinggi, ya. Jadi hubungannya tinggi. Nah, sebetulnya kalau kita melihat positif atau negatifnya pun bisa berdasarkan ini. Oh, ketika kalau memang ini ordinal ya, kalau ini kan nominal ya. Kalau nominal memang nggak bisa. Tapi kalau ordinal sebetulnya bisa. Semakin tinggi pendidikan ya SLTA, maka semakin sering mengkonsumsi susu. Nah, itu kita bisa katakan sebetulnya juga kita bisa melihat bahwa pengaruhnya seperti itu, tapi kita tidak bisa melihat positif atau negatif. Kenapa? Karena kita nggak tahu arahnya itu yang jarang atau yang sering itu yang lebih bagus gitu kan, secara nominal ya, kalau secara nominal. Ya, kebetulan ini kan ordinal. Misalkan kita asumsikan bahwa SLTA lebih tinggi daripada tidak tamat SLTA. Kemudian yang konsumsi susu itu yang sering lebih bagus daripada yang jarang misalkan. Ordinal, urutannya seperti itu tingkatannya. Nah, itu kita bisa melihat berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini apa namanya? Peluang terjadinya dia gitu kan. Semakin tinggi. Oh, ternyata memang semakin tinggi. Nah, ini positif. Nah, jadi nanti ketika ada soal untuk yang koefisien kontingensi ya untuk interpretasi tidak perlu di positif negatifnya ya, tidak perlu disampaikan. Jadi hanya sampai pada hubungan saja ya. Sampai pada hubungan walaupun sebetulnya kita bisa tahu peluangnya gitu kan. Karena kan sebetulnya kalau memang datanya nominal, misalkan golongan darah AB O gitu kan kita nggak bisa. Semakin tinggi misalkan peluang terserang penyakit berdasarkan golongan darah. Golongan darah apa yang lebih tinggi daripada yang lain? Kan nggak tahu kita. Karena itu data bersifat nominal.
Nah, makanya secara umum untuk koefisien kontingensi itu ya hanya dilihat hubungannya saja, tapi tidak melihat seberapa kuat saja, tapi tidak melihat apakah positif atau negatif. Ya. Nah, terus ini contoh juga ini yang 3 misalkan ya. Ini ada 3 3 3 kolom, 2 2 baris, 3 kolom 2 baris. Ya, kita masih menggunakan batas CC-nya karena dia yang terendah adalah 2, maka kita gunakan 2 kan, yang lebih kolomnya kan 2 sedangkan kolomnya 3 sedangkan barisnya 2. Jadi yang kita gunakan adalah yang 2 untuk menghitung batas CC bintangnya. Nah, ini kalau misalkan bisa dia bernilai 1 ketika misalkan memang sudah bisa dipastikan bahwa yang SLTA ke bawah itu pasti tidak pernah dan jarang misalkan. Ya. Kemudian yang sarjana itu bisa dipastikan bahwa dia sering. Nah, misalkan seperti ini. Nilainya berapa? 1. Ya. Kenapa? Karena memang dia pasti nilainya seperti itu. Kalau misalkan ini ada 1, di sini ada 1, dan di sini ada 1, ya pasti nilainya masih sangat kuat. Ya, sangat kuat. Mendekati 1. Nah, kapan dia nilainya 0? Kalau dia nilainya 0, berarti kan nggak ada hubungan sama sekali dengan bisa dipastikan bahwa kalau nggak ada hubungan sama sekali, ya sudah mau SLTA ke bawah, mau sarjana, makan di restoran sama saja. Sama-sama misalkan di sini ada 10 orang, di sini juga 10 orang, peluangnya di sini juga 10 orang. Demikian juga untuk sarjana. Sarjana juga di sini yang makan di restoran tidak pernah 15 orang, yang jarang juga 15 orang, di sini juga 15 orang. Maka nilai korelasinya adalah 0. Tidak ada hubungan sama sekali. Bukan lemah, ya. Bukan lemah, tapi tidak ada hubungan sama sekali. Kalau memang nilainya artinya terdistribusi secara rata, ya. Itu sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada hubungan. Oke, semakin jelas ya untuk koefisien kontingensi. Jadi di sini gunanya batas atas CC itu apa? Itu tadi supaya dia nilainya bisa mencapai maksimum. Nilai maksimum adalah 1. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pas? Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di sini misalkan nilainya taruhlah 9, 10, 11, terus di sini ada 15, misalkan di sini 14 sama 13. Sudah bisa dipastikan bahwa dia hubungannya adalah lemah, ya. Dia akan semakin kuat ketika memang dia ada kecenderungan. Ada kecenderungan. Seperti tadi, apalagi sudah full gitu kan. Kalau dia sudah full semua pasti dia sangat sempurna. Oke, itu terkait dengan koefisien kontingensi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk materi indeks. Banyak sekali materi indeks. Ada 57 slide, tapi sebetulnya ini banyak yang ini sih, banyak yang ngulang-ulang dan hanya beberapa dibalik-balik gitu ya. Yang penting nanti kalian bisa buat rangkumannya. Jadi rumus-rumusnya itu dipahami saja, sebenarnya perlu dipahami. Yang perlu adalah memahami. Kalau menghafal nanti akan lebih sulit karena banyak gitu ya. Banyak yang harus dihafal kalau dihafal. Bentar, nggak bisa dikecilkan sih. Oke. Ya. Angka indeks ya. Angka indeks atau sering disebut sebagai indeks saja, itu merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam 2 waktu yang berbeda. Di sini perlu saya tambahkan, selain di dalam 2 waktu yang berbeda,
juga antar daerah, antar wilayah, atau antar individu. Ya, jadi indeks itu dapat dipergunakan untuk perbandingan pada kegiatan yang sama ya, antar dua waktu atau kurun waktu yang berbeda atau antar individu yang berbeda. Ya, jadi bukan hanya antar waktu, tetapi juga bisa antar individu. Kenapa? Ya kayak kemarin contohnya, ambil aja indeks pembangunan manusia IPM. IPM itu kita bisa bandingkan antar waktu di suatu daerah. Juga kita bisa bandingkan antar daerah, ya, antar daerah. Jadi ini perlu ditambahkan itu. Yang di slide berikutnya kayaknya sudah saya tambahkan. Jadi kegiatan yang sama itu apa saja? Ya bisa kegiatan produksi, ekspor, kemudian hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan lain sebagainya. Banyak. Pendidikan, ekonomi, misalkan dibuat suatu indeks, itu banyak sekali. Ini ada contohnya yang sering kita hitung di BPS itu, yaitu indeks harga, ya, digunakan untuk mengukur perubahan harga, indeks produksi untuk mengukur perubahan produksi, indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi, ya. Contoh saja itu, dan masih banyak lagi gitu, banyak sekali indeks. Jadi sebetulnya, nah ini yang sudah saya tambahkan. Ini diadakan agar dapat dipakai untuk perbandingan kegiatan yang sama pada waktu yang berbeda atau pada tempat yang berbeda, ya. Ini yang sudah saya tambahkan. Jadi dia antar waktu dan antar antar individu gitu, antar individu atau lokasi yang lain. Jadi penggunaan indeks memiliki beberapa kelebihan, di antara bisa merangkum masalah yang multidimensi dengan tujuan mendukung pembuat keputusan, lebih mudah ditafsirkan, dan dapat menilai kemajuan negara dari waktu ke waktu. Mengurangi ukuran dari serangkaian indikator serta merangkum informasi yang dasar. Ya, itu sebetulnya dari salah satu juga tujuan kenapa angka indeks itu digunakan gitu ya. Jadi dia mendukung pembuatan keputusan. Ya ambil aja contoh, bayangkan aja indeks pembangunan manusia yang terdiri dari 3 komponen. Komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan juga komponen kesejahteraan dari pengeluaran per kapita. Dia dari beberapa nilai yang dirangkum gitu kan. Angka indeks sederhana adalah angka indeks yang mengukur suatu perubahan relatif dari sebuah variabel. Jadi ada 2 angka indeks itu, sederhana dan komposit. Lah kalau sederhana itu ya hanya satu variabel saja, variabel dia sendiri, apakah terhadap waktu sebelumnya atau terhadap tempat yang lain itu kan, perubahan relatifnya terhadap satu variabel. Nah, kalau yang untuk komposit itu perubahan relatif dari sekelompok variabel. Kalau IPM itu termasuk komposit ya, karena di situ ada beberapa variabel di dalamnya. Di dalam komponen dalam IPM itu ada beberapa. Ini juga menurut Organization of Economic Cooperation and Development. Jadi indeks komposit merupakan indikator yang tidak memiliki unit pengukuran. Kumpulan indikator tersebut akan menghasilkan suatu angka yang meringkas permasalahan yang kadang sulit dipecahkan dalam bidang yang luas seperti lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ya, itu digunakan indeks komposit. Seringkali lebih mudah bagi masyarakat umum untuk menginterpretasikan indikator gabungan daripada mengidentifikasi tren umum pada indikator terpisah. Dan mereka juga terbukti berguna dalam perbandingan kinerja. Ya, kinerja negara, kinerja suatu wilayah, artinya kinerja individu ya. Ini sebetulnya tadi sudah disebutkan juga. Jadi hanya diulang-ulang supaya kalian juga lebih paham gitu ya. Kemudian penggunaan indeks ini memiliki beberapa kelebihan ya. Yang pertama merangkum masalah yang multidimensi dengan tujuan mendukung pembuatan keputusan yang tadi, lebih mudah ditafsirkan dan dapat menilai kemajuan negara dari waktu ke waktu, mengurangi ukuran dari serangkaian indikator serta merangkum informasi yang dasar. Nah, ini kelebihan atau keuntungan dari menggunakan indeks.
Kemudian ada tahapan pembentukan indeks. Mulai dari menentukan kerangka teoritis, mendefinisikan konsep, menentukan subkelompok, kemudian juga pemilihan variabel. Jadi variabel-variabel pembentuk dari indeks tersebut kita harus tentukan. Kemudian jika ada missing data, lakukan imputasi. Imputasi itu ketika ada data yang kosong, nah itu kita bisa lakukan imputasi, itu macam-macam metodenya. Intinya kita menggantikan suatu nilai yang kosong tersebut dengan nilai yang lain dengan metode imputasi. Kemudian juga proses normalisasi data, ada prosesnya di situ. Juga analisis multivariat, kadang-kadang kita juga harus menggunakan metode analisis multivariat untuk membuat suatu indeks komposit ya, karena multivariabel yang menggabungkan beberapa variabel. Kemudian juga kita juga perlu juga menggunakan pembobotan. Kenapa? Karena peran dari suatu variabel itu berbeda-beda gitu. Mungkin peran di dalam misalkan di indeks pembangunan manusia itu untuk pendidikan mempunyai peran yang lebih tinggi daripada kesehatan, misalkan seperti itu. Nah, itu diberikan pembobotan. Kemudian ada transformasi skor dimensi dan agregasi. Jadi ini sebetulnya tahapan pembentukan indeks ini tidak semuanya dilakukan untuk ketika kita mau membuat satu indeks. Ya, mungkin beberapa dilakukan, beberapa tidak. Bisa jadi gitu kan. Karena sebetulnya kalau indeks sederhana, yang kita bentuk adalah indeks sederhana, ya kita nggak perlu analisis multivariat. Karena apa? Karena kan hanya satu variabel. Ya, kita hanya perlu pembobotan saja. Kemudian juga kita hanya perlu transformasi skor dimensi saja. Bisa jadi seperti itu, ya. Dan kita tidak perlu memilih variabel karena kan hanya indeks sederhana itu, hanya satu variabel saja yang digunakan. Jadi tahapan pembentukan indeks ini secara umum gitu, tapi belum tentu ketika kita membuat satu indeks memerlukan seluruh tahapan ini ya. Nah, dalam membuat indeks diperlukan dua macam waktu. Yang pertama adalah waktu dasar atau acuan, base period, waktu yang digunakan sebagai dasar perbandingan, PO. Nah, ini penting. Jadi kalian harus pahami ketika kita membuat satu indeks itu ada waktu dasar yang digunakan gitu. Yang disebut sebagai PO. Itu nanti akan digunakan sebagai dasar pembanding. Kemudian waktu yang bersangkutan atau yang sedang berjalan, current period, itu disebut sebagai PT ya. P0 ya, P0 dan PT. T itu yang keberapa? Ya T itu ya tahun gitu sebenarnya. Tapi T itu bisa waktu ya, berjalan waktu, tergantung apakah itu tahun, bulan, juga hari juga bisa gitu. Kemudian macam-macam angka indeks. Angka indeks menurut dasar perbandingan. Ada indeks dengan periode dasar tetap dan indeks dengan periode dasar berubah atau indeks berantai. Kalau periode dasar tetap ya tadi sudah ditetapkan, P0-nya itu sudah tetap. Misalkan P0-nya menggunakan tahun 2010. Nanti untuk penghitungan indeks 2011, 2012, 2013, 2014, dan seterusnya tetap menggunakan P0 yang sama, yaitu 2010 tadi. Apa tujuannya? Tentunya ada, gitu kan? Tentunya tujuannya ada, berbeda dengan ketika kita menggunakan yang angka indeks dengan periode dasar berubah atau indeks berantai. Indeks berantai itu pembandingnya ya ketika T bisa jadi T-1 ya. Jadi sebelumnya, jadi ketika 2011 itu dibandingkan dengan 2010. 2012 dibandingkan dengan 2011. 2013 bandingkan dengan 2012. Nah, itu yang disebut sebagai indeks berantai. Jadi bayangkan aja, kadang-kadang kita baca konsep ini agak susah, tapi kalau kita tahu contohnya, ternyata paham gitu, baru bisa memahami. Ternyata mudah untuk dipahami. Kemudian angka indeks menurut jenisnya, kalau tadi ini menurut dasar perbandingannya ya, yang dibandingkan apa? Tahun dasar yang tetap atau periode dasar yang berubah-ubah. Kemudian menurut jenisnya ada harga produksi
atau yang kadang-kadang disebut sebagai kuantum, dan nilai. Ya, ingat aja ada harga, produksi, nilai. Harga itu ya terkait dengan harganya, kemudian produksi itu biasanya kuantitasnya, kemudian nilai itu harga kalikan produksi, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga angka indeks menurut metode atau cara penghitungan serta banyaknya karakteristik yang dicakup. Nah, ini angka indeks sederhana atau angka indeks agregat, ya. Angka indeks agregat itu angka indeks yang ada dua, ya, bisa yang tertimbang maupun tidak tertimbang. Tertimbang itu ada pembobotnya. Nanti kita lihat. Tadi sederhana dengan komposit. Nah, sekarang sederhana dengan agregat. Ya, sebetulnya agregat komposit itu juga bisa disebut sebagai agregat itu, ketika nanti syarat-syaratnya terpenuhi. Ini contohnya ya, contoh untuk indeks sederhana. Jadi bilangan indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif hanya pada satu variabel. Ya, berarti sederhana itu hanya pada satu variabel. Misalnya upah harian dalam produksi itu disebut sebagai indeks sederhana. Misalkan seperti ini. Ya, pada tahun 1995 rata-rata upah pekerja adalah 20.828 dolar per tahun. Ya, kemudian di tahun 2001 menjadi sekian. Ya, berapa indeks upah per tahun? Ya, berapa indeks upah per tahun untuk pekerja tahun 2001 berdasarkan tahun 95? Ya, kita tinggal bagi aja rata-rata upah tahun 2001 dibagi dengan yang 95 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah sekian. Nah, yang penting adalah interpretasinya. Ini kan untuk menghitungnya mudah gitu. Memang dari kemarin untuk menghitung itu mudah gitu kan. Tapi bagaimana menginterpretasikannya, mengartikannya ketika dia indeksnya itu berupa indeks sederhana yang membandingkan tahun ke T dengan tahun dasarnya gitu kan. Artinya adalah, ini interpretasinya, terdapat kenaikan upah sebesar 16% ya, dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu dari 95 sampai 2001. Ini ada kenaikannya adalah 16%. Ya. Itu untuk interpretasinya, indeks sederhana. Nah, kemudian ini ada contoh juga, hitung indeks rata-rata pendapatan tahun 2001 untuk setiap wilayah yang dibandingkan dengan Kanada sebagai acuan. Kalau Kanada sebagai acuan, maka dirinya sendiri indeksnya adalah 100%. Ya, karena dia kan dengan dirinya sendiri. Kemudian untuk yang kedua, Nova Scotia ini tinggal dibagi aja, dikalikan 100%, maka nilainya sekian. Ontario sekian, nilainya indeksnya sekian. Karena lebih tinggi, pasti ini lebih dari 100. Karena ini lebih tinggi juga lebih dari 100. Ini kurang dari punyanya Kanada, maka dia kurang dari 100. Nah, bagaimana melihat rata-rata perubahannya, rata pendapatan? Ini tinggal ini satu persatuan ya, satu-satu ini ya. Rata-rata pendapatan tahun 2001 di Ontario ya 10,8% lebih tinggi daripada Kanada. Kemudian yang lain juga begitu. Kalau yang ini berarti 100 dikurangi ini kan, berarti lebih rendah gitu kan. Lebih rendah 16,1%. Ya. Yang Nova Scotia ini. Jadi ini adalah rumus indeks harga sederhana. Ya. Kalau indeks harga, yaitu tadi, harga pada T dibagi dengan harga tahun dasar, P0, kalikan dengan 100. Itu kalau harga. Kalau produksi, ya produksi tinggal Q adalah produksi, nilai produksinya atau kuantitasnya. Ya. Diganti aja. Kalau ini adalah harga, kalau yang ini adalah produksi.
Tinggal nanti yang diminta yang mana gitu kan. Nah, ini contohnya misalkan kita ini adalah ada harga stapler, kemudian indeks harga dengan tahun dasarnya yang diambil sebagai tahun dasarnya adalah 1990 ya. Tahun dasar itu tidak selalu yang paling tua atau yang paling duluan, tidak selalu. Tergantung kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan ya. Tahun dasar itu bisa sesuai kebutuhan. Kalau yang ditetapkan di sini adalah 1990, maka dia nilainya adalah 100, yang lainnya tinggal dibandingkan ya. Kemudian kalau ini yang digunakan sebagai tahun dasar adalah 85, maka 85 100, yang lainnya tinggal dibandingkan. Kalau yang ini yang 91 yang anggap 100, maka yang di sini adalah 100. Saya sambil coret-coret aja ya. Ini 100 ya, yang lain dibandingkan. Kalau yang 91 maka ini adalah 100, yang lain dibandingkan ya. Nah, kalau mau melihat ya perbandingan rata-rata harga stapler dari 90 ke 91 ya. Ini berarti rata-rata harga stapler dari 90 sampai, kalau ini dihitung rata-ratanya ya. Kalau rata-ratanya ya dihitung aja tahun 90 berapa, kemudian 91 berapa, dijumlahkan dibagi 2. Ini rata-rata biasa standar aja. Ini juga rata-rata standar kalau mau melihat rata-rata harganya ya. Bukan indeksnya, rata-rata harganya, bukan rata-rata indeks. Jadi kalau ini indeks harga tahun 2001 dengan menggunakan 3 tahun dasar yang berbeda tidak akan sama. Ya iya, jelas pasti karena kan kecuali kalau nilai di tahun dasarnya sama gitu kan. Bisa jadi nanti bisa. Oke, sekarang ada rata-rata dari sederhana, rata-rata sederhana indeks, atau sebenarnya ini disebut juga rata-rata indeks sederhana ya. Jadi intinya indeks yang dirata-rata, indeks sederhana yang dirata-rata ya. Intinya itu. Indeks sederhana yang dibuat rata-ratanya. Ya tinggal banyaknya, misalkan ini adalah barang ya, dijumlahkan aja perubahannya, ini kan perubahannya nih ya. Ini kan indeksnya, dijumlahkan untuk setiap barang dibagi dengan jumlah barang tersebut. Nah, ini contohnya supaya lebih mudah. Jadi ada tadi indeksnya ini ada harga, ada indeks produksi ya. Ini hanya berbeda di penggunaan apakah itu harga atau kuantitas produksinya. Kemudian di sini ada rata-rata harga. Kalau rata-rata harga bukan indeks, itu tinggal dijumlahkan dibagi dengan berapa ininya kan, berapa individu atau berapa tahun dia kurun waktunya. Nah, kalau di sini ada rata-rata sederhana indeks, itu maksudnya ini adalah indeks sederhana yang dibuat rata-ratanya untuk beberapa barang atau beberapa komoditas atau beberapa individu, itu bisa juga. Contohnya ini, hitunglah rata-rata sederhana indeks harga berdasarkan data di bawah ini ya. Ini yang digunakan sebagai tahun dasar adalah 95. Jadi ketika harga 95 yang digunakan sebagai dasar ya. Berarti ini harga roti tawar ya, itu di tahun 95 0,77. Di harga 2005 adalah sekian, 1,98. Indeks sederhananya ya tinggal ini dibagi dengan ini ya, dikalikan dengan 100. Ya, nilainya adalah 257,1. Kemudian untuk yang telur kita tinggal bandingkan ya. 1,84 dibagi dengan 1,85 kalikan 100, nilainya ini 99,5. Nah, ini semua sampai selesai sampai dengan kopi yang terakhir. Kopi pasti di bawah 100 karena harga 2005 lebih kecil daripada 95. Dapat, kita tinggal jumlahkan. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dibagi dengan 6. Biasa, rata-rata biasa saja sebetulnya. Rata-rata dari indeks
sederhana beberapa komoditas ya. Tuh, cara menghitungnya seperti itu. Masih gampang. Masih susah kalkulus ya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kelompok indeks mengalami kenaikan ya, karena ini sudah didapatkan rata-ratanya di atas 100 ya, selisihnya adalah 50. Ini bisa disimpulkan bahwa rata-rata kelompok indeks mengalami kenaikan untuk barang-barang komoditas tersebut itu mengalami kenaikan 50% dari tahun 95 ya. Jadi rata-rata kelompok indeks harga-harga barang di tahun 2005 itu mengalami kenaikan 50% dari tahun 95 ya. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya. Indeks agregat sederhana, kalau tadi itu kan nggak pakai agregat ya, ini pakai agregat ya. Kalau tadi beda, ingat-ingat kata kuncinya. Kalau tadi kan hanya indeks sederhana, kemudian rata-rata sederhana indeks harga. Artinya indeks harga yang indeks sederhana tadi dibuat rata-ratanya. Nah, kalau ini indeks agregat, ada agregatnya. Nah, kalau agregat itu dijumlahkan dulu ya, dijumlahkan harganya baru dibuat indeksnya. Bukan dibuat indeksnya dulu baru dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan dulu harganya baru dibuat indeksnya. Makanya rumusnya seperti ini. Sigma dari PT, yaitu harga untuk setiap komoditas, dibagi dengan sigma dari P0, atau harga dari semua komoditas di tahun dasar. Kalau tadi tahun ke T. Nah, kalau misalkan dari contoh yang tadi, hitunglah indeks agregat untuk bahan-bahan makanan tersebut, maka ini dijumlahkan dulu harga-harga ini semua. Ini kan harganya nih, ya, dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan ini, ya, dikalikan 100%. Hasilnya adalah 121%. Ya. Hal ini berarti bahwa agregat harga-harga bahan makanan mengalami kenaikan 21% dalam 10 tahun. Ya. Itu bedanya kalau indeks agregat sederhana. Nah, akan tetapi kita harus lihat, apa iya ini kan harganya kopi ada 3,99, sedangkan telur harganya 1,84 gitu kan. Apakah bisa dibandingkan gitu kan antara kopi dengan telur? Padahal konsumsi kopi itu kan mungkin lebih sedikit daripada konsumsi telur, ya. Dan kadang-kadang ini satuannya juga berbeda, satunya gram, satunya kilogram, satunya liter, yang lainnya juga ada yang miligram atau yang ini roti tawar beda sendiri gitu kan. Nah, oleh karena itu, nilai indeks agregat sederhana dapat dipengaruhi oleh satuannya. Indeks ini tidak sering digunakan. Maka indeks ini tidak ya jarang digunakan lah. Kecuali memang untuk komoditas atau barang yang satuan yang sama, ya. Satuannya sama, itu mungkin bisa digunakan. Kalau satuannya berbeda ya ngapain digunakan, nggak ada gunanya gitu kan. Ya, yang penting kalian tahu bahwa sebetulnya ada gitu indeks agregat sederhana. Kemudian dari contoh, nilai indeksnya akan jauh berbeda jika kita menggunakan satuan yang berbeda. Misalkan untuk harga apel dalam ton bukan dalam kg. Pasti kan ketika dalam ton pasti nanti harganya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Jadi akan sangat berpengaruh gitu. Itu nanti akan mempengaruhi nilai dari indeks agregat sederhananya tersebut. Satu komoditas yang mempunyai satuan yang berbeda, yang lebih jauh lebih tinggi misalkan. Untuk kedua periode, nilai kopi sekitar 40% dari total indeks nih. Sehingga perubahan pada harga kopi akan menggerakkan indeks tersebut lebih besar daripada barang lainnya. Itu tadi yang saya sampaikan. Nggak fair gitu kan jadinya. Jadi kita membutuhkan bobot yang tepat sesuai dengan kepentingan relatifnya. Nah, supaya fair bagaimana? Supaya fair ya kita bobotin. Orang yang komoditas atau barang yang berperan lebih tinggi, kita berikan nilai yang lebih tinggi, bobot yang lebih tinggi.
Kalau dia berperannya sedikit, ya kita berikan bobot yang lebih kecil supaya fair gitu kan. Adil itu kan tidak harus sama. Yang penting sesuai gitu kan. Nah, itu prinsipnya. Nah, ketika kita menggunakan pembobot, ada beberapa indeks yang dapat kita gunakan. Jadi di sini adalah indeks agregat tertimbang ya, mempertimbangkan faktor-faktor pengaruh lain terhadap naik turunnya indeks. Jadi ada faktor yang lain ya, salah satunya juga pembobot tadi gitu. Dan mungkin yang lain juga itu. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada 5 indeks yang nanti akan kita bahas di sini, masih banyak lagi ya. Yaitu indeks Laspeyres, Pace, Fisher, Drobis, sama Marshall Edgeworth ya. Nah, untuk indeks Laspeyres ya, indeks Laspeyres itu menggunakan kuantitas ya, kuantitas periode acuan sebagai bobot. Kuantitas ya, kuantitas dari periode acuan sebagai bobot. Ini kalau jadi di sini adalah pembobotnya adalah kuantitas periode acuan. Ini. Ya. Ini yang sebagai pembobot ya. Kemudian ini yang untuk indeks harga tertimbang. Kalau indeks produksi berarti kan yang ini, yang kita kan yang kita hitung tadi. Kalau produksi yang Q, harga yang P. Nah, berarti yang digunakan sebagai pembobot apa? Ini adalah harga acuan, ya. Hanya dibalik-balik saja, gitu kan? Hanya dibalik-balik saja, tinggal mana yang mau dihitung. Intinya adalah di sini ada di Laspeyres itu digunakan pembobot pada periode acuan. Apakah itu kuantitas atau harganya, tergantung dari indeks yang dicari. Apakah indeks harga atau indeks produksi. Nah, kalau yang Pace itu menggunakan kuantitas periode sekarang sebagai penimbangnya. Yang menjadi penimbang adalah ini. Ya. Ini yang menjadi penimbang. Nah, apakah itu yang menjadi penimbang yang kuantitas harga? Tergantung dari indeksnya. Kalau indeks harga berarti penimbangnya adalah kuantitasnya, tapi kalau untuk yang indeks produksi yang menjadi penimbangnya adalah harganya. Harga yang penting adalah dia pada periode sekarang. Bedanya itu saja. Nah, kalau yang Fisher ini menggunakan rata-rata geometrik dari Laspeyres dan Pace. Jadi Fisher ini menggabungkan gitu kan antara indeks Laspeyres dan Pace yang dikalikan kemudian diakarkan. Kan itu rata-rata geometrik. Drobis ya, Drobis ini dia membuat rata-rata aritmetik biasa gitu kan, dijumlahkan baru dibagi dengan 2. Sama dia menggabungkan untuk Laspeyres dan Pace juga. Ya, sebetulnya cuma di ini aja, dibalik-balik saja kan rumusnya nanti, yang penting kita paham. Nah, untuk yang indeks Marshall Edgeworth ini menggunakan rata-rata produksi dari tahun dasar dan waktu sekarang ya. Dia dua-duanya ya. Dia menggunakan untuk yang pembobotnya itu digunakan yang tahun dasar dan waktu sekarang ya. Rata-ratanya gitu. Kalau tadi kan hanya salah satu aja, apakah itu yang waktu yang produksi di tahun dasar atau yang di waktu yang sekarang. Kalau yang di ini hanya di ini aja dibuat rata-ratanya aja ya, antara tahun dasar dan tahun sekarang supaya lebih fair, mungkin seperti itu tujuannya. Nah, jadi macam-macam, tapi ya sebetulnya cuma itu aja gitu kan, hanya dia dibolak-balik. Nah, tentunya juga dia juga mempunyai kelebihan masing-masing gitu kan. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini. Ini ya. Yang dikalikan dengan ini. Ini karena setengahnya di atas ada, di bawah ada, dia dihilangkan bisa. Sama aja. Ini kalau untuk yang harga. Ya, kalau untuk yang kuantitas, ya berarti tinggal balik.
tinggal dibalik. Ini rangkumannya ini. Nih, tinggal dibalik ya. Yang di sini yang P1 PT plus P0 yang sebagai penimbangnya PT plus P0. Untuk yang kuantitas ya, tinggal dibalik aja. Seperti yang tadi. Pokoknya kalian pahami ini aja sudah. Slide-slide yang tadi itu sudah paham semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih mudah? Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada rata-rata indeks tertimbang. Untuk yang last payer ya, rata-rata indeks harga tertimbang ya. Jadi ini ada juga yang untuk yang fase. Ini bedanya yang untuk yang last payer tadi menggunakan V0 atau yang menggunakan tahun dasar ya. V0 itu ya P kalikan Q. Jadi tadi ada sebentar. Ini ya tadi untuk yang last payer. Ya, kalau untuk yang harga tadi kalau yang last payer hanya langsung dikalikan dengan pembobotnya penimbangnya adalah Q 0 atau kuantitas pada tahun dasar. Nah, kalau yang ini ada dikalikan dengan pembobotnya adalah V0. V0 itu P0 dikalikan dengan Q0, jadi dua-duanya. Ya. Itu rata-rata indeks harga tertimbang yang untuk last payer. Kalau rata-rata untuk harga tertimbang untuk yang pasca seperti ini. Menggunakan VT ya. VT itu apa? VT itu ya harga sekarang yang dikalikan dengan kuantitas sekarang ya. Ini dijumlahkan dulu ya, dijumlahkan dulu baru dibuat indeksnya ya. Dijumlahkan dulu baru dibuat indeksnya. Bukan rata-rata dari indeks. Kalau ini ya, ini lihat prosesnya adalah disigmakan dulu, ya, dijumlahkan dulu, baru dibagi. Itu artinya dijumlahkan dulu, baru dibuat indeksnya. Bukan dibuat indeks baru di rata-rata. Banyak ya, dan cuma begitu-begitu aja sih. Nah, sekarang ada indeks rata-rata harga relatif. Ya, indeks rata-rata harga relatif. Nah, kalau indeks rata-rata harga relatif, ini dihitung indeksnya dulu, ya, dihitung indeksnya dulu, baru dibuat rata-ratanya. Artinya apa? Ya, indeks-indeks tadi dijumlahkan, terus kemudian dibagi dengan N, banyaknya jenis barang, banyaknya individu. Ya, jangan kebalik-balik ya, terlalu banyak ya. Indeks rata-rata harga relatif itu adalah dijumlahkan dulu indeks dihitung dulu indeksnya masing-masing harga untuk barang, kemudian baru dibuat rata-ratanya. Nah, kalau yang ini rata-rata indeks harga tertimbang, kalau ini rata-rata harga relatif. Ini rata-rata harga tertimbang. Ya, berarti kalau yang tertimbang itu dijumlahkan dulu baru dihitung indeksnya. Kalau yang relatif itu dihitung indeksnya dulu untuk setiap jenis barang, kemudian dibuat rata-ratanya. Ya, rata-ratanya tinggal dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya barang. Nah, sekarang ada indeks nilai. Kalau tadi ada harga, ada apalagi tadi satu harga sama kuantitas ya. Sekarang nilai. Nah, apalagi sih nilai itu? Nilai itu harga yang dikalikan dengan jumlah atau kuantumnya, kuantitasnya, ya. Jadi tadi kalau tadi kan ini ya ada harga, ada kuantitas. Nah kalau sekarang nilai itu ya tinggal harga dikalikan kuantitas. Nah
Macam-macam memang banyak sekali indeks, makanya penggunaannya pun harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Dan kita ketika kita melihat suatu indeks, ya kita harus melihat dulu dia itu dibentuk dari apa sih indeks itu. Sebetulnya kita mempelajari ini itu yang supaya kalian tahu bahwa sebetulnya indeks itu banyak pembentuknya gitu ya. Bisa dibentuk dari macam-macam variabel dan mungkin dari macam-macam apa namanya? Satuan, apakah itu harganya atau kuantitasnya atau nilainya. Nilainya itu harga dikalikan dengan kuantitas. Ya. Karena indeks itu macam-macam gitu. Ya, pembentuknya pun macam-macam juga gitu. Nah, untuk yang nilai sederhana, intinya adalah perbandingan rasio dari nilai ya. Nilai itu adalah harga dikalikan dengan kuantitas dari suatu komoditas ya. Misalkan yang dikonsumsi atau diproduksi, dijual atau diekspor, itu contoh saja. Pada periode sekarang ya, VT disimbolkan dengan VT yang dibagi dengan periode sebelumnya V0 ya, pada periode tahun dasar. Sama dengan yang tadi, cuma beda di ini saja. VT dan V0. Nah, VT itu apa? VT kalikan QT. Kalau V0, V0 kalikan Q0. Sama, pembentukan indeksnya sama juga. Sehingga itu kita bisa dapatkan bahwa indeks nilai sederhana itu adalah perkalian dari indeks harga sederhana dikalikan dengan indeks kuantitas apa tadi sebutannya indeks kuantitas ya, indeks kuantitas sederhana. Ya. Ini VT dibagi dengan V0. Jadi VT itu adalah nilai pada periode T dibagi dengan nilai pada periode tahun dasar 0. Sama. Nah, ini kalau misalkan ada contohnya diminta untuk menghitung indeks harga Laspire, Pace, Fisher, Dromby, dan Marshall dengan tahun dasar 95 berdasarkan data berikut ini. Nah, di sini ada harga, ada kuantitas, gitu kan? Ya, kalau hitung indeks harga berarti yang harga saja, gitu kan? Kalau yang indeks harga kuantitas, ya yang kuantitas yang dihitungkan. Kalau nilai, ya harga dikalikan kuantitas. Kalau indeks nilai sederhana. Ini untuk yang last buyer-nya, ada contohnya. Jadi yang menjadi tadi dihitung ini ya, rumusnya kan sigma, menggunakan rumus yang ini ya. Nah ini. Oke, ini untuk penghitungannya. Nah, untuk yang Fisher sendiri kita tinggal mengalihkan aja hasil dari yang last buyer dikalikan dengan yang ini Pace ya. Jadi L kalikan P. Kalau yang Dolbis ya tinggal dijumlahkan dibagi dengan 2. Kebetulan hasilnya sama. Nanti kalian coba ya latihannya. Kalau udah mencoba latihannya baru paham sebetulnya. Sama dengan kemarin membuat korelasi. Kemudian ada indeks berantai. Ya, seringkali tahun dasar yang dikehendaki tidak tetap tetapi berubah. Misalnya setiap tahun, setiap 2 tahun, atau lebih dari 2 tahun. Ya tergantung. Rumus yang digunakan untuk mencari indeks berantai adalah, nah tadi yang saya sampaikan, QT dikurangi dengan QT min 1. Jadi kuantitas pada tahun ke 2010 dibandingkan dengan tahun 2009. Kalau 2011 dibandingkan dengan 2010. 2012 dibandingkan dengan 2011. Penulisannya seperti ini ya. Kalau tadi kan IT 0 ya, kalau ini IT, T-1. Nah, untuk indeks berantainya kita bisa hitung. Nah, ini kan membandingkan ya, tinggal dibandingkan aja. 98 dibagi dengan 88. Berarti ini pasti di atas 100 kan? Kalau yang ini juga di atas 100. 90 dibandingkan dengan yang 989. Kemudian yang ini 91 dibandingkan dengan yang 90.
mundur aja. Ini contohnya aja. Contohnya ini kan berarti 447,6 dibagi dengan 392,1 ya. Yang begini seterusnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Si gampang. Kemudian ini adalah untuk menghitung indeks berantai dengan waktu dasar tetap. Misalkan ini ditentukan ini indeks berantai dengan tahun dasarnya adalah 88, tahun 88 ya. Jadi di tahun 88 adalah 100. Kemudian yang 98 dibandingkan yang 88 itu adalah indeks berantainya ini. Kemudian ketika kita hitung untuk yang ini kan ada 90 ke 89 kan ini ya. Nah, kalau untuk yang 90 ke 88 adalah yang sebelahnya sini. Ini penghitungannya. Ini rumusnya ya. Rumus untuk menghitung angka indeks berantai dengan waktu dasar tetap. Ini misalkan berarti ini mundur ya. Ini I untuk T plus 1, T min 1 itu sama dengan yang I T min 1, kemudian dikalikan dengan I T plus 1, T ya. Jadi T adalah tahun berikutnya dibandingkan dengan yang tahun sekarang. Ya, tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini kalau sebetulnya ya sama saja ini nanti kalau dihitungnya. Nanti dicoba aja supaya lebih paham. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian penentuan waktu dasar. Ya, penentuan waktu dasar sebaiknya menunjukkan keadaan yang stabil. Jadi ketika kapan sih kita menentukan tahun, misalkan tahun 2000 sebagai tahun dasar atau 2010 sebagai tahun dasar atau tahun 2001, 2002 atau yang lainnya. Nah, tentunya ada pertimbangannya. Pertimbangannya adalah sebaiknya menunjukkan keadaan yang stabil. Jadi harganya itu stabil di situ. Misalkan harga, kemudian juga tidak terlalu jauh ke belakang, tidak terlalu mundur ke belakang. Karena kalau pembandingnya terlalu jauh ke belakang, ya nanti bisa jadi sudah nggak relevan. Contohnya saja, misalkan kita dulu membandingkan harga-harga sekarang dengan dulu itu, kalau menggunakan tahun dasar yang terlalu lama, sekarang kan berbeda kebutuhannya. Sekarang kebutuhan komunikasi lebih tinggi dibandingkan dulu gitu kan. Kebutuhan teknologi informasi lebih tinggi dibandingkan dulu, sehingga harga-harga terkait dengan komoditas teknologi informasi, komunikasi itu sekarang lebih berperan gitu kan dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Nah, atau juga penentuan tahun dasar itu ada saat terjadinya peristiwa penting. Masih banyak ya. Kita udah sampai jam berapa ini? Oh, baru 1 jam. Oke, saya lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini memang materinya agak sedikit membosankan itu. Tapi ya kita tetap ini ya, tetap cari aja supaya ini diulang-ulang supaya lebih paham lagi. Oke. Kalau bisa selesai sih bagus, selesai. Nanti untuk yang minggu depan kita tinggal review. Mungkin saya berikan contoh-contoh indeks yang lain ya, indeks-indeks yang sebetulnya digunakan di BPS secara real ya, secara real. Oke, kemudian menggeser tahun dasar. Jadi kadang-kadang kita kan sudah menentukan tahun dasar misalkan. Tahun dasarnya misalkan kita tetapkan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Biasanya contohnya di dalam data BPS yang menggunakan tahun dasar itu apa? Ada yang tahu? Saya kasih poin kalau tahu. Data apa yang menggunakan tahun dasar? Data sensus, Pak. Sensus apa? Harus detail dong.
Yang di bps.go.id kemarin loh, datanya kan banyak itu. Kemarin kan sudah banyak yang dilihat kan. Mungkin ada data kemiskinan. Kemiskinan itu pakai tahun dasar enggak ya? Oh, enggak. Terus apalagi ya yang ada pakai tahun dasar? IHK mungkin, Pak. IHK, ya betul. Siapa ini? Randi ya? IHK itu ada tahun dasarnya. Selain itu? IPM mungkin, Pak. IPM enggak ada. IPM tidak. Ada yang lainnya yang tahu? Ada nggak kemarin yang menggunakan data PDRB? PDRB itu kan ada atas dasar harga berlaku dan atas ADHK, atas dasar harga konstan 2010. Artinya apa? Artinya tahun 2010 itu sebagai tahun dasar. Sebelumnya ada PDRB, ADHK 2000. Artinya apa? Itu PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tahun 2000 ya. Nah, itu ada penggeseran tahun dasar. Jadi PDRB itu sudah digeser. Jadi sebelumnya yang menggunakan tahun dasar 2000 itu menjadi 2010. Jadi kalau dilihat itu kalau lihat data PDRB pasti kan ada ADHP atas dasar harga berlaku yaitu pada saat sekarang harganya. Jadi mengukur kondisi ekonomi, mengukur output ya di suatu wilayah pada saat sekarang, harga sekarang, itu ADHB. Kalau harganya sekarang, misalkan outputnya 100, misalkan 100 pakaian gitu kan, ya harga sekarang 100 pakaian itu berapa? Yang diukur adalah harganya, ADHB. Nah, kalau yang ADHK, atas dasar harga konstan, itu harganya dibandingkan dengan tahun 2010 yang lalu. Kenapa kok harus seperti itu menggunakan atas harga konstan? Yang diukur itu bukan harganya, tetapi barangnya, jumlah barangnya. Kalau kita menggunakan dasar harga berlaku, di situ ada inflasi di dalamnya. Jadi ketika uang 1 juta untuk tahun sekarang dengan 10 tahun yang lalu, tahun 2010 itu berbeda gitu kan. Karena nilainya berbeda, karena di situ ada inflasi. Nah, kalau ADHK gunanya yaitu karena dibandingkan sehingga tahun dasar tahun 2010 itu ya dibandingkan dengan tahun 2010 lalu. Jadi dia tidak tidak mengikutkan inflasi di dalamnya, hanya dilihat outputnya sehingga perbandingannya itu adalah atau selisihnya itu adalah banyaknya barang, bukan di dalamnya sudah nggak ada lagi komponen dari harga. Jadi banyaknya barang. Makanya pertumbuhan ekonomi itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan atas dasar harga konstan, PDRB yang ADHK. Ya karena di situ pertumbuhan itu hanya mengukur jumlah barangnya atau outputnya. Di situ tidak ada untuk menghilangkan komponen dari inflasi, pengaruh dari inflasi. Itu ya. Jadi kenapa kok tahun dasarnya itu diganti dulu untuk yang PDRB dari yang sebelumnya tahun 2000 menjadi 2010? Ya jika waktu dasar dari angka indeks dianggap sudah out of date ya, sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama atau terlalu jauh ketinggalan, maka perlu diadakan pergeseran waktu dasar ya, yaitu tadi karena tadi sebetulnya juga komponen dari penimbangnya itu perlu dirubah, gitu kan? Karena apa? Kebutuhan maupun barang-barang sekarang itu sudah berbeda dengan yang dulu gitu. Terus kemudian ada 2 cara menggeser tahun dasar, yaitu jika data aslinya itu tersedia atau jika tidak tersedia. Nah, kalau data aslinya masih tersedia, sebetulnya kita tinggal menggeser saja. Ya. Oke, saya sebentar. Nah, misalkan kita mempunyai ya data yang asli itu masih kita tersedia ya ini.
Ini berarti menggunakan indeks yang lama itu menggunakan tahun dasar 87 ya. Sehingga harga pada saat 87 untuk indeksnya maka dia indeksnya 100 ya. Harga kentang per onnya kan sekian, tinggal nilainya 100. Nah, kemudian untuk yang 88 indeksnya ya tinggal dibagi dengan yang 87 dikalikan 100 nilainya ini ya. Kemudian ini diperoleh dari ini dibagi dengan ini dikalikan dengan 100. Nah, kemudian kalau kita untuk menghitung indeks baru berdasarkan tahun 90, maka kita pasang di sini 100 ya. Di sini 100. Yang 91 bagaimana menghitungnya? Ya 91 tinggal ini aja dibandingkan. Ini ya, ini dibagi dengan ini dikalikan 100. Sebentar saya kalau nulis goyang. 27,847 dibagi dengan 8,339 kalikan 100. Nah, di atas juga begitu. Kan tinggal hitung aja kan? Di atas. Ini berarti bukan 100 lagi. Ini adalah 9366 dibagi dengan 8339. Nah, ini lebih dari 100 ya, kalikan 100. Nah, itu kalau datanya asli tersedia, gampang gitu kan, tinggal geser aja kayak tadi. Nah, kalau datanya tidak tersedia ya, kalau datanya tidak tersedia, jadi kita hanya mempunyai indeksnya saja, harganya itu nggak ada gitu kan, jadi kita nggak tahu gitu. Berarti kan ini sebetulnya 100. Ya, 100. Yang lainnya bagaimana? Apakah bisa kita membagi indeksnya langsung menggunakan indeksnya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Saya juga belum coba nih. Kalau mau dicoba dulu di Excel. Besok lah. Besok pertemuan selanjutnya nanti kalau yang nggak paham atau yang perlu kita coba di Excel, kita tes di Excel aja ya. Kita kalau bisa habiskan dulu semua. Besok pertemuan selanjutnya kita review dengan menggunakan Excel. Nanti saya taruh dulu data-data ini di Excel supaya lebih jelas cara penghitungannya menggunakan Excel. Kemudian kayak tadi ya, contoh tadi kan kalau kita tunjukkan di Excel kan lebih jelas. Kita buktikan nanti. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Nah, kemudian ada indeks yang baik kriterianya seperti apa gitu ya. Ya, yang mempunyai tentunya yang tertimbang. Kenapa kok tertimbang? Supaya adil tadi itu. Setiap komoditas itu sesuai dengan perannya. Kalau memang dia di peran mempunyai peran yang besar, maka dia mempunyai bobot yang besar dibandingkan dengan yang lain. Sama tadi contohnya tadi itu komoditas itu kan. Nah, nanti untuk menghitung inflasi seperti itu juga. Jadi ketika kita mau menghitung inflasi ya, mungkin ada yang bilang di berita-berita itu inflasi pada bulan ini dipengaruhi, kenaikan inflasi pada bulan ini dipengaruhi oleh harga cabai yang melambung tinggi. Nah, apa iya gitu? Penduduk misalkan di suatu kota itu semuanya mengkonsumsi cabai gitu kan. Nah, kalau memang iya porsinya besar, maka itu sangat berpengaruh gitu kan. Bisa berpengaruh terhadap menyumbang inflasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya kenaikan misalkan kenaikan kopi misalkan. Karena yang mengkonsumsi kopi sedikit gitu kan. Kalaupun dia mempunyai kenaikan yang tinggi, tetapi karena dia digunakan oleh masyarakat sedikit, maka dia mempunyai peranan yang lebih rendah gitu. Nah, kemudian indeks yang baik juga tergantung dari fluktuasi penimbang. Bila relatif konstan, maka ini kita bisa menggunakan yang rest pair ya. Kalau memang penimbangnya itu tidak terlalu naik turun gitu kayak tadi itu. Mungkin kalau
penimbangnya tadi kan digunakan yang Laspeyres kan yang tahun dasar ya. Kalau memang cenderung konstan, kita bisa menggunakan Laspeyres. Tetapi kalau yang berubah-ubah, eratik itu lebih cocok menggunakan yang Pasteur, yaitu yang tahun sekarang. Ya. Secara teori, indeks tertimbang yang Fisher yang terbaik. Kenapa? Ya karena Fisher itu kan yang perkalian ya, perkalian dari Laspeyres dengan Pasteur ya. Kenapa? Karena indeks Fisher itu memenuhi ketiga kriteria, yaitu ada time reversal test. Jadi dia memenuhi ketika dia dikalikan, maka dia mempunyai menghasilkan 1. Artinya indeks yang tahun sekarang dibandingkan dengan tahun lalu, kalau dikalikan dengan indeks tahun lalu yang dibandingkan dengan tahun sekarang, itu nilainya 1. Ya. Karena di Fisher ini kan dia mempertimbangkan ini ada pembobotnya itu tadi. Kemudian dia juga ada faktor reverse test ya. Kalau dia dikalikan dengan indeks harga dikalikan dengan kuantitas menjadi indeks nilai ya. Dia juga memenuhi circular test ya. Ini untuk yang pembuktian yang time reverse test-nya, kalau Laspeyres kan seperti ini. Ya. Kalau kita bandingkan ya, yang tahun lalu dengan tahun lalu, perbandingan yang tahun sekarang di indeks tahun sekarang terhadap yang P0 gitu, ketika dia dibalik yang P0 terhadap apa namanya harga sekarang, maka hasilnya berbeda. Kenapa ya? Karena pembobotnya yang digunakan berbeda. Ya. Pembobot yang digunakan berbeda. Kemudian untuk yang pasca juga demikian, pembobotnya yang digunakan jadi berbeda, jadi dia nilainya juga tidak sama dengan 1. Nah, tetapi untuk yang Fisher, karena dia perkalian dari yang Laspeyres dikalikan dengan Pasteur, maka ketika kita masukkan rumusannya ini, maka dia akan sama dengan 1. Ya. Jadi konsisten itu ya, Fisher itu memenuhi syarat gitu, konsisten ya, iya karena dia kan gabungan dari dua itu gitu, Laspeyres dan Pasteur. Nah, ini juga memenuhi juga faktor reverse test ya. Itu kalau dikalikan antara harga dikalikan dengan yang kuantitas itu menjadi nilai itu. Nanti hasilnya akan sama. Ini buktinya ya, pembuktiannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada indeks sebagai deflator. Ya. Seorang yang selama 5 tahun pendapatannya dalam satu mata uang ternyata naik 10 kali lipat. Misalkan ya, dalam 5 tahun yang lalu saya gajinya 1 juta gitu. Terus kemudian sekarang gaji saya menjadi 10 juta. Belum tentu daya beli atau purchasing power juga naik 10 kali. Artinya belum tentu kalau saya kalau sekarang saya bisa misalkan beli TV gitu kan sebanyak 10 gitu kan. Kalau dulu mungkin 1 juta harganya satu TV 1 juta itu. Kalau sekarang belum tentu itu bisa mendapatkan dari 10 TV itu. Nah, artinya daya belinya belum tentu naik juga 10 kali karena ada kemungkinan harga-harga naik 10 kali juga gitu. Kalau di harga-harga itu naik 10 kali juga, maka daya belinya itu ya secara real tidak mengalami kenaikan ya. Ya sama saja gitu walaupun dulu 1 juta hanya bisa dapat untuk 1 bulan. Nah, sekarang 10 juta juga hanya bisa digunakan untuk kebutuhan 1 bulan. Sama saja. Kenapa? Karena harga-harganya semua naik 10 kali lipat gitu. Jadi sama aja. Jadi kesimpulannya kenaikan indeks harga itu menurunkan daya beli. Sebaliknya, penurunan indeks harga menaikkan daya beli. Indeks harga itu sebetulnya nanti disebut sebagai inflasi ya. Kalau sudah di dalam penghitungannya itu menjadi inflasi. Jadi inflasi itu ya menurunkan daya beli. Semakin tinggi inflasi, maka kita akan semakin
menurunkan daya beli. Inflasi tinggi tapi kenaikan pendapatannya tetap. Nah, itu semakin turun konsumsi yang kita bisa lakukan ya. Kemudian untuk mendapatkan data berkala secara real, misalkan upah atau gaji real dan pendapatan real, maka angka tersebut harus dibagi dengan indeks harga konsumen atau indeks biaya hidup. Ya, jadi ada indeks harga konsumen, sebetulnya yang disebut sebagai inflasi tadi itu. Indeks harga konsumen dan indeks biaya hidup. Pendeflasian data berkala, ya. Jadi demi mendapatkan data berkala yang real, ya, apakah itu gaji, upah, pendapatan real, maka nilainya harus dibagi dengan angka indeks, ya, indeks harga konsumen atau indeks biaya hidup, ya, supaya kita tahu apakah ada kenaikan nggak sih sebetulnya daya beli kita gitu kan. Gaji sih naik gitu kan, tetapi secara real apa iya saya menikmati kenaikan gaji tersebut gitu kan. Nah itu makanya harus dibagi dengan indeks harga konsumen atau indeks biaya hidup. Contohnya, nah, misalkan kita diminta untuk menentukan upah harian real ya dan daya beli karyawan selama tahun 85 sampai dengan 96 yang dibandingkan dengan upah harian 85 ya. Jadi yang dibandingkan dengan tahun 85. Rata-rata upah per hari misalkan seperti ini, 1,19 ribu rupiah itu di tahun 85 dan seterusnya ini. Kemudian kita kalau punya IHK-nya, IHK di tahun berdasarkan tahun atas dasar tahun 80 ya, itu sama dengan 100, nilainya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal hitung. Kita hitung dulu indeks barunya, kemudian upah real dan daya belinya kita bisa hitung. Nanti kita praktekkan aja di Excel ya. Kita selesaikan dulu slide-nya dulu. Nah, ini ada contoh-contoh indeks ya. Indeks harga konsumen dan indeks biaya hidup. Kemudian itu yang digunakan untuk tadi menentukan daya beli, apakah kita meningkat atau tidak terkait dengan konsumsi kita gitu. Kemudian ada indeks harga perdagangan besar, ya, yang mengukur ekspor impor itu termasuk di dalam itu. Ini ada indeks ekspor impor juga. Kemudian ada juga indeks harga yang dibayar petani, indeks harga yang diterima petani. Ini mengukur apakah yang dibayar petani itu menguntungkan atau sebetulnya jadi petani itu di Indonesia itu rugi atau tidak gitu kan. Nah ini digunakan indeks ini untuk melihat apakah kalau menjadi petani itu menguntungkan atau tidak. Kemudian ada indeks pembangunan manusia yang tadi saya sebutkan ya, yang terdiri dari 3. Ada indeks pembangunan gender ya. Sekarang juga ada indeks kebahagiaan yang dihitung dari berbagai banyak variabel ya, berdasarkan beberapa variabel dan ada surveinya juga. Ini contoh indeks harga konsumen yang digunakan di BPS ya. Cara rumusnya seperti ini. Jadi dia menggunakan last pair yang dimodifikasi. Ini dibaca keterangannya aja ya. Jadi ada harga PNI itu adalah harga jenis barang yang I pada periode ke N ya. Barang I kan saking banyaknya barang ya. Tentunya yang masuk dalam basket komoditas ya. Komoditas yang digunakan untuk indeks harga konsumen. Komoditas apa saja? Macam-macam, mulai dari pendidikan, kesehatan, komoditas makanan, non makanan, semuanya yang memang memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga. Nah, yang banyak dikonsumsi itu lebih banyak memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga. Ada beberapa banyak ya paket komoditasnya itu. Jadi dari sekian banyak harga-harga, kemudian dihitung
Tapi sebetulnya dasarnya juga menggunakan last payer untuk indeks harga konsumen. Nah, inflasi itu apa? Inflasi itu indeks harga konsumen pada periode sekarang yang dibandingkan dengan kenaikan atau pertumbuhan, ya kenaikan lah, kenaikan. Jadi indeks harga ini, indeks harga konsumen pada saat sekarang ya dikurangi dengan yang kemarin, dibagi dengan yang kemarin, artinya kenaikannya gitu, berapa persen. Itu adalah inflasi. Jadi kalau inflasinya itu di atas ya 0, artinya dia ada kenaikan harga. Tapi kalau negatif, berarti dia ada penurunan harga atau yang sering disebut sebagai deflasi. Ya. Bisa negatif, bisa saja. Kalau memang harganya sekarang, harga-harga sekarang itu lebih murah daripada harga kemarin. Ya. Harga sebelumnya. Nah, ini juga contoh untuk IHK, inflasi dari IHK ya, dari dihitungnya ya. Ini inflasi pada bulan Januari 2012 itu dihitung dari IHK Januari 2012 dikurangi dengan IHK Desember dibagi dengan IHK Desember ya, dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah ini. Ini ya. Ini dikurangi dengan ini kan. Ini Desember ini kan 2011, ini yang 2012 ya. Ini cara menyusun tabelnya ini enggak apa namanya? Nyamping ya ini ya. Untuk kolom yang 1 2 ini adalah 2011, kolom 3 4 ini adalah yang 2012 ya. Jadi dari sini ke sini. Lanjutannya gitu ya. Nah, kalau ini adalah inflasi dari bulan ya, dari bulan ke bulan ya. Kalau ada juga inflasi dari tahun ke tahun, year on year ya. Itu pembandingnya biasanya ya pada bulan yang sama di tahun yang berbeda. Kalau tadi selisih hanya 1 bulan saja gitu kan kenaikannya. Kalau yang ini dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi IHK Desember 2012 yang dibandingkan dengan IHK Desember 2011. Ya rumusnya tinggal ganti saja gitu. Yang tadi 1 bulan sebelumnya, kalau ini 1 tahun sebelumnya. Ya, ternyata nilainya ada sekian. Jadi nanti kalau inflasi, angka inflasi itu ya kita harus melihat inflasi tahunan atau bulanan atau triwulanan gitu kan. Itu berbeda-beda. Ya, ternyata sudah habis. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan coba beberapa penghitungan di Excel ya, supaya lebih jelas lagi perbedaannya. Mungkin kita lakukan simulasi sedikit seperti yang tadi, supaya seperti yang tadi waktu untuk yang kontingensi, sehingga supaya lebih jelas lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih berapa menit lagi ya? Oke, sudah 1,5 jam. Ada pertanyaan? Boleh pertanyaan yang korelasi kalau ada, atau terkait dengan indeks ini juga boleh. Ini terlalu gampang ya untuk yang indeks ini ya. Yang penting konsepnya kalian paham gitu ya. Karena nanti bisa jadi ujiannya ya pertanyaannya bisa membingungkan gitu, banyak jebakan. Kalau yang di indeks ini pasti banyak jebakan gitu. Bisa jadi yang dimaksud adalah nilai itu apa, itu harus dipahami bahwa nilai itu adalah yang harga kalikan kuantitas, kemudian yang apakah itu rata-rata duluan, di rata-rata duluan atau dijumlahkan duluan. Tadi juga
terkait dengan itu yang harus dibuat rangkumannya ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk yang indeks berantai pada tahun tetap itu harus dibikin indeks berantai yang biasa dulu ya Pak, atau bisa langsung? Yang mana ya? Yang indeks berantai pada tahun tetap. Halaman. Oh, yang tadi ya? Iya Pak. Ini ya? Pak. Ya. Ini harus dibikin yang indeks berantai yang biasa dulu atau bisa langsung? Sebentar. Ini sebetulnya saya belum coba di Excel. Kita kalau sudah coba di Excel kita baru paham biasanya ya. Coba kita pelajari dulu, dipahami dulu. Ini kan indeks berantai untuk tahun dasar yang 1 tahun sebelumnya, ya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini sama dengan yang sebelah sini kan? Ini kan sama dengan sini. Oke. Terus kemudian ini mau menghitung angka indeks berantai dengan waktu tahun dasar tetap. Indeks berantai dengan waktu tahun dasar tetap. 88. Tahun dasar tetapnya adalah yang tahun 88 ya. Oke, tahun 88 sebagai indeks yang tahun dasar tetap. Ya, kalau untuk yang karena tahun dasar tetapnya 88, maka untuk penghitungan yang 89 itu hasilnya sama kan? Karena tahun dasarnya menggunakan yang 88. Nah, kalau yang ini yang 90 kemudian ke 88 ini adalah sebentar. Oh iya, ini kan nilai dari yang indeks 90 sorry bukan, yang di depan ini adalah yang 8988 ini ya. Saya coret aja. Ini adalah indeks untuk yang 8988 ya. Kemudian ini adalah indeks untuk yang 90 ke 89 yang ini. Ya. Ini dengan yang ini. Ya. Dikalikan dengan 100. Ini nilainya. Kenapa kok angkanya tidak 100,54 atau 114,15? Karena sebetulnya ini sudah dikalikan 100%. Ini sudah dikalikan 100%. Diambil yang tanpa 100%-nya. Nanti ini dikalikan dengan 100% di belakang. Ya. Pengali 100%-nya nanti. Ya. Nanti. Pengali 100%-nya nanti. Sehingga untuk yang ini berarti kan diperoleh dari ini. Ya betul, ini adalah punyanya ini. Ya. Ya kan? Yang sebelumnya artinya apa? Yang dari 90 ke 88 ya, 90 ke 88 ini ya. Kemudian yang ini adalah yang punyanya ini. Ya, 91 ke 90 ya. 91 ke 90. Yang satunya adalah 90 ke 98. Nanti begitu juga yang ini. Yang ini adalah punyanya dia, ditaruh di belakang ini. Ya, 92 ke 91. Yang ini, baterai. Yang di depannya ini, ya, ini adalah yang 91 ke 88. Ya, ngitungnya memang prosesnya begitu. Dia menggunakan rumus ini.
Jadi ketika dia mau menghitung berantai berdasarkan tahun dasar, ya, dengan tahun dasar yang tetap, dengan cara indeks berantai, nah seperti ini. Dari indeks berantai ya, ngitungnya seperti ini. Ya, berarti memang harus dicari satu-satu urut gitu kan. Kalau nggak urut satu-satu ya kita nggak tahu ininya berapa. Memang harus dicari dulu ininya yang satu-satunya. Pak, kalau diperhatikan kan 1,1415 itu yang harga 89 per 88. Ya, betul. Terus yang 1,0054 itu 90 per 89. Ya. Nanti yang 89-nya kan bisa dicoret, Pak. Jadinya 90 per 88. Ya. Itu kan sama kayak indeks sederhana nggak ya, Pak? Tapi kan ini sudah berbentuk indeks, ya. Bukan kalau indeks sederhana kan kita hitung berdasarkan misalkan dalam bentuk harga, bisa kita langsung, ya kan? Tapi ini berbentuk dalam bentuk indeks. Ya, sudah dalam bentuk indeks. Sehingga kalau dalam bentuk indeks caranya ya begini, supaya kita bisa menghitung mundur berdasarkan tahun, misalkan dari yang berantai menjadi ke tahun waktu dasar tetap, ya seperti ini gitu. Waktu dasar tetap ini kan ditetapkan yang 88 sebagai tahun dasarnya nih, ya. Ini kan ditetapkan sebagai tahun dasar semua. Nah, saya mau ini menjadi tahun dasar semua untuk yang lainnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, kalau untuk yang 89, oke, langsung. Kenapa? Karena tahun dasarnya adalah ini. Langsung kan, 100 kan, naik. Nah, kalau untuk yang 90 ke 88, 90 ke 88 itu melalui 2 tahap gitu. Nah, kalau kita langsung misalkan yang 90 ke 88, berarti maunya yang mana? Ini langsung dibagi dengan ini. Nggak bisa, karena ini kan ada lompatan ke 89 juga gitu kan. Misalkan dari ini terus dibagi dengan yang ini, sama dengan yang ini misalkan. Ini kan diperoleh dari ini langsung dibagi dengan ini kan, dikalikan 100. Saya dicoret-coretnya banyak banget sih. Hapus dulu deh. Saya ulang ya. Jadi tujuannya ini itu apa? Mau membuat indeks dengan tahun dasar tetap dari indeks berantai. Ya, saya mau menghitung indeks dengan tahun dasar tetap, yaitu saya tetapkan adalah 88 tahun 88, ya, tahun 88 sebagai yang 100%-nya berdasarkan indeks berantai. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya kita hitung dulu kalau 89 ke 88 jelas ini langsung dibagi aja dengan ini dikalikan 100%, hasilnya ini. Ya. Nah, kalau yang 90 ke 88 ya nggak boleh kita langsung yang 90 ini, yang ini langsung dibagi dengan ini. Ya nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada tahapan. Di sini kan ada 89, ya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Maka di sini adalah yang punyanya ini itu adalah yang 89 per 88 ya. Untuk yang ini adalah 90 per 89 ya. Ya memang kalau dicoret-coret begini coret, tapi kan ini bukan nilainya tapi tahun ini kan nggak boleh dicoret ini. Ini bukan nilainya. Nggak boleh dicoret. Tuh. Jadi maksudnya kalau dicoret berarti yang 90 langsung aja dibagi dengan yang 88 ini kan? Maksud 90? saya nanti bakalan sama dengan indeks kayak harga di tahun 90 dibagi dengan harga di tahun 88. Ya, kalau memang itu ada nilai harganya. Nanti ingatkan ya, Najwa. Di Excel nanti kita coba ini ya. Ya, Pak. Kita buat untuk pertemuan selanjutnya kita coba ini ketika memang menggunakan ini kan sebetulnya sudah dalam bentuk indeks. Nah, kalau tidak dalam bentuk indeks, kalau dalam bentuk harga, bisa nggak kita lakukan seperti itu? Itu ya, seharusnya bisa, harusnya sama. Ini kalau ketika kita nggak punya angka aslinya tadi, ya, angka data aslinya, maka kita bisa menggunakan indeks berantai ini dengan cara itu bertahap gitu. Nanti hasilnya harus sama. Nanti kita buktikan, ingatkan ya. Oke, Pak. Makanya kalau kita simulasi dengan Excel itu banyak yang kita jadi gitu.
Ada yang lain? Ya Pak, saya bertanya Pak. Ya, gimana? Lutfi? Berkaitan dengan pengujian Pak, mengapa itu yang perkalian yang untuk indeks last payers perkalian itu tidak boleh sama dengan 1 gitu Pak, sama yang untuk yang lainnya untuk pengujian saya masih kurang Tadi ya. Mana sih tadi? Di belakang ya itu ya? Oke. Nah ini ya. Jadi indeks yang terbaik itu yang mana gitu ya? Yang pengujiannya Pak. Pengujiannya. Yang untuk apa? Time reverse? Ya, time reversal. Nah, kalau time reversal, ini kan untuk yang tadi kan gini ya. Last pair itu apa? Last pair itu adalah menggunakan pembobot penimbang ya, penimbang pada tahun dasar. Tahun dasar itu sebetulnya kalau tahun dasar itu yang pasti dia adalah di bawah posisinya. Ya. Yang ini. Ini penimbangnya. Nah, ketika kita balik ya, kita tutup dulu ini. Ini jangan dilihat dulu yang sebelahnya. Nah, seharusnya ketika kita mempunyai indeks perbandingan ya, contoh tadi. Saya punya perbandingan misalkan gini. Gampangannya gini, dia harus memenuhi syarat kalau misalkan harga sekarang itu adalah 10 ya, kemudian harganya dulu adalah 5, berarti ini kan indeksnya kan 2 ya kan? 200 kan. Nah, berarti kalau dibalik, kalau yang dulu dibandingkan yang sekarang, itu kan berarti harusnya 5/10. Nah, kalau ini dikalikan, yang dulu dengan yang sekarang, itu harus memenuhi 1. Ya kan? Harus memenuhi 1. Itu yang disebut sebagai time reference. Maksudnya perbandingan antar waktu itu menghasilkan kalau dikalikan itu harusnya menghasilkan 1. Kenapa? Namanya dibandingkan misalkan harga sekarang adalah 5 kali lipat daripada harga dulu. Berarti harga dulu adalah 1/5 dari harga sekarang. Ya kan? Nah, kalau dikalikan kan jadinya 1. Nah, itu harus memenuhi itu. Nah, kalau last payer itu tidak memenuhi, kenapa? Karena sebetulnya dia ada pembobot yang berbeda. Ketika dia menggunakan harga, menghitung perbandingan dari harga sekarang ke harga dulu, itu menggunakan pembobot yang dulu. Tetapi kalau dia menggunakan untuk menghitung yang harga dulu dibanding dengan harga sekarang, dia menggunakan pembobot sekarang. Kenapa kok dia membuat yang sekarang? Karena dia sebagai tahun dasar. Ini loh, tahun dasarnya kan ada di bawah ini. Yang pembagi itu adalah yang nilai dasar maksudnya. Apa namanya? Yang menjadi dasar adalah yang pembagi kan? Ya. Nah, ini gara-gara ini dia makanya tidak sama dengan 1. Yang pasca juga begitu. Pasca itu menggunakan pembobot kuantitas yang sekarang. Untuk ini harga ya. Ini kan PT ya, yang dilihat adalah indeks harga kan. Menggunakan pembobot yang sekarang. Yang sekarang itu yang pasti di atas. Ya, yang ada di atas. Nah, kalau dia dibandingkan, dibalik lagi dengan menggunakan dibalik tadi, konsep dibalik tadi, harusnya yang indeks yang sekarang dengan dibandingkan dengan indeks yang lalu itu, kalau dibalik harusnya kan sama dengan 1. Nah, ternyata pasca juga enggak. Kenapa ya? Karena dia masalah ini saja, penggunaan pembobot saja. Ya. Nah, kalau Bang Fisher ya jelas kenapa? Karena dia ada perkalian dari last pair dengan pasca. Nanti dia akan bisa dicoret-coret sama dengan 1. Itu ya, sebetulnya syaratnya itu. Jadi ya iyalah kita mau membandingkan misalkan sekarang adalah 5 kali dari yang dulu gitu kan. Ya berarti yang dulu dibandingkan sekarang ya 1/5 gitu kan. Kalau dikalikan sama dengan 1. Gitu. Gara-gara apa dia nggak memenuhi? Ya gara-gara penggunaan pembobot tadi itu yang kaku tadi. Kalau Fisher kan enggak. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, mengenai tadi Pak dasar tahun, pergeseran dasar tahun, Pak. Kan tadi dibahas juga kalau misalkan ada tahun-tahun penting
pasti bisa jadikan dasar kan Pak? Ya. Jadi misalkan tahun 2020 itu kan kebetulan COVID Pak. Nah, apakah misalnya BPS bikin data naik kenaikan GDP pasca corona Pak? Iya, Berdasarkan pertanyaan data yang 2020. ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kenapa? Kenapa kok nanti bisa jadi nanti BPS akan membuat tahun dasar yang baru untuk penghitungan, contohnya adalah PDRB, ya. Kenapa kok diperlukan? Karena adanya COVID ini diperlukan penghitungan tahun dasar yang baru. Kenapa coba? Karena ada perubahan pola konsumsi dari masyarakat. Iya kan? COVID itu menyebabkan apa? Perubahan pola konsumsi. Kita udah merasakan itu. Bahwa sekarang konsumsi tentang kesehatan lebih tinggi gitu. Sekarang itu banyak itu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan tahun dasar yang dulu, jadi proporsi kesehatan taruhlah mungkin hanya 20% misalkan. Ya, dulu. Kenapa? Ya karena normal-normal aja gitu. Tetapi setelah tahun 2020 ini, semenjak adanya COVID, proporsi konsumsi masyarakat untuk sektor kesehatan itu bisa jadi 30-40% naik gitu kan. Nah, itu nanti kalau kita menggunakan tahun dasar yang lama, nanti dia tetap dihitung penimbangnya itu ya 20%. Padahal loh sekarang dia berperannya lebih besar gitu kan, semenjak adanya COVID. Dan itu sangat memungkinkan nantinya untuk penghitungan tahun dasar itu, terutama untuk tahun dasar penghitungan PDRB ya, PDRB output itu kan PDRB itu kan tidak cukup lama ya untuk penghitungan tahun dasar itu, berubah. Dulu sebelumnya dari yang 2000 hampir 10 tahun ya baru diganti tahun 2010, dan kemungkinan juga ini nanti akan diganti lagi. Kenapa ya? Karena memang pola konsumsinya sudah berubah gitu. Disebabkan oleh salah satunya itu tadi COVID. Sekarang komunikasi, internet itu lebih tinggi konsumsinya. Hampir semua orang harus punya WiFi gitu kan, karena di mana-mana pembelajaran jarak jauh. Laptop, misalkan gadget atau yang lain-lain tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan yang dulu, semakin meningkat. Nah itu sehingga harus diberikan bobot yang berbeda. Nah oleh karena itu penggunaan tahun dasar yang baru itu sangat sangat diperlukan nanti ketika memang ada perubahan seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Ada yang lain? Ya itu tadi, kejadian-kejadian itu memang harus membuat, kalau kita nggak rubah tahun dasar ya bisa jadi angka yang kita hasilkan itu sudah nggak pas lagi gitu kan. Konsumsinya sekarang udah berubah gitu, pola konsumsinya masyarakat itu udah berubah. Ya sesuatu yang seperti itu yang harusnya diantisipasi dengan membuat tahun dasar yang baru. Oke, ada yang lain? Pas jam 12. Kalau nggak ada, nanti minggu depan sebetulnya sudah nggak ada lagi materi, hanya review dengan kita coba untuk yang Excel, untuk yang indeks ini. Mungkin ada beberapa juga kita ambil, bagusnya kita ambil dari datanya BPS ya nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk responsi. Catatan saja, kemudian tugasnya ada nggak di sini? Latihannya ada nggak? Latihannya dikerjakan ya. Dikerjakan aja, nggak usah dikumpulkan. Ya, nanti minggu depan kita bahas untuk latihannya. Kan ini ada kemungkinan juga keluar untuk UAS loh ya. Nanti kalau nggak ngerjakan nanti nggak ngerti lagi. Ya, nanti latihannya dikerjakan. Dengan mengerjakan seperti Aswa kemarin jadi paham kan, jadi muncul pertanyaan karena mengerjakan. Ya, nah nggak usah dikumpul apa-apa. Yang penting dikerjakan. Ya.
Kalau nggak ada yang lain lagi pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Tutup ya, ya. sing wewenang pol iku Desi Ayu iku wewenang. Wah, Siapa itu? Ayo. Masih mau lanjut kah? Tidak ya, responsi jangan sampai terlambat ya. Satu tutup. Oke.